Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memasuki renungan siang IHK. Mari kita berdoa. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami ada sampai hari ini. Hati kami meluap dengan ucapan syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan siang IHK. Berkati dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang IHK berjudul, Kariblah dengan Tuhan, dapatkan hal-hal yang besar. Kita membacanya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti nama Daud adalah dikasihi, dan Daud adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud dikasihi oleh Tuhan karena ia mengasihi Tuhan sedemikian rupa, dan sifat Tuhan itu mengasihi orang yang mengasihi Tuhan, seperti ada tertulis, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Amsal 8 ayat yang ke-18. Daud adalah orang yang berkomitmen untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan bisa dilihat dari tulisan-tulisannya di dalam kitab Mazmur, yang hampir semuanya berisikan tentang pujian, pengagungan, kekaguman, dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan dalam hidup Daud adalah langkah awal memperoleh pengurapan Tuhan, seperti apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Inilah bukti bahwa Daud sangat karib dengan Tuhan. Ada lagi tulisan Daud yang juga merupakan satu bukti kekaribannya dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Juga Mazmur 84 ayat yang ke-18. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa Daud adalah orang yang bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan dan hidup karib dengan Tuhan, maka Daud diurapi Tuhan menjadi orang yang luar biasa hidupnya. Inilah yang membuat Daud bisa mengerjakan perkara-perkara besar di sepanjang hidupnya. Menang dalam peperangan, mengalahkan musuh-musuh yang berlaksa-laksa, membunuh binatang buas yang hendak menyerang kambing dombanya pada waktu dia masih menjadi seorang gembala, membunuh raksasa Goliat dari Filistin. Saudara-saudara, sungguh sangat luar biasa urapan Tuhan yang bekerja dalam diri Daud. Daud adalah orang yang sangat diurapinya. Pengurapan yang diperoleh oleh Daud dari Tuhan bukan dari mana-mana, bukan atas kepandaian dia, bukan atas dasar pengalamannya dia. Tetapi urapan itu diperoleh pada waktu Daud bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan. Dan ini yang membuat Daud menjadi raja besar yang tersohor pada zamannya. Urapan Tuhan yang dihasilkan dari keintiman dengan Tuhan mengubahnya menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga dia memiliki gelar yang luar biasa, orang yang dikasihi, orang yang berkenan kepada Tuhan, raja yang masyhur pada zamannya, bahkan dikenal dan dikenang sampai hari ini oleh orang-orang Israel dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan belajar bagaimanakah kehidupan kita hari ini. Apakah kita mempunyai waktu bergaul karib dengan Tuhan seperti Daud bergaul karib dengan Tuhan? Kita ada masalah, seringkali kita tidak mencari Tuhan, seringkali kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Justru kita
rela berbuat yang di luar Tuhan dengan maksud supaya apa yang kita kerjakan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan hasil, mendatangkan harta benda. Saudara, kita belajar dari Daud. Daud itu orang yang menghabiskan waktunya bergaul dengan Tuhan sebelum dia melakukan hal-hal yang harusnya dia kerjakan. Kita mau belajar dari kehidupan Daud. Mari kita melakukan aktivitas kita. Mari kita berbuat seperti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita, yaitu bekerja. Tetapi sebelum semuanya itu, mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Itu bukti bahwa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan mendapatkan pengurapan. Seperti Daud mendapatkan pengurapan yang mengubah dirinya dari orang biasa menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ini adalah tulisan Daud, dia mengalaminya. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman bagaimana dia mendapatkan pengurapan. Memang kita harus bekerja, memang kita harus berupaya, tetapi cari Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, lalu kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mendapatkan pengurapan Tuhan, maka segala sesuatu akan bisa kita lakukan untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar. Yang mustahil tidak mustahil lagi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebab Tuhan telah memberikan pengurapan kepada kita yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami bergaul karib dengan Tuhan dan mendapatkan pengurapan sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang, dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.